Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang ketenaga kerja. Nah, yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu apa? Kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik dia sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Contohnya, apakah kalian saat ini sebagai pelajar bisa disebutkan sebagai tenaga kerja atau bisa disebutkan sebagai ketenaga kerjaan? Oke, kita cek dan recheck pada slide berikutnya. Nah, ini gambaran secara umum. Kalian bisa tulis di bukunya seperti ini, dari mulai penduduk hingga ke bagian mencari kerja. Ibu jelaskan sedikit-sedikit. Penduduk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibagi menjadi dua. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua bukan tenaga kerja. Tenaga kerja itu usianya usia produktif atau kita sebut sebagai usia kerja dari 15 sampai 64 tahun. Sedangkan bukan tenaga kerja, dia yang di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun, maka disebut sebagai usia non produktif atau bukan usia kerja. Jadi ingat, penduduk ada dua. Ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti 15 sampai 64. Selain itu dia adalah bukan tenaga kerja atau bukan usia kerja atau bukan usia produktif. Nah, tenaga kerja dibagi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja ada dibagi dua juga. Yang di bawah 15 tahun maka disebut sebagai anak-anak, dan di atas 64 tahun maka disebut sebagai pensiunan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 ya. Kemudian ada angkatan kerja, ada dua, ada yang bekerja, ada yang menganggur. Jadi bagi yang menganggur itu masih tetap ketenaga kerjaan, tapi dia angkatan kerja yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja, ada anak sekolah, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Kemudian yang bekerja secara penuh, dia dalam 1 minggu memperoleh jam kerja lebih dari 35 jam. Dan ada yang kedua tengah menganggur, artinya di bawah 35 jam per minggu. Kemudian yang menganggur apa saja? Ada yang dia tidak punya pekerjaan sama sekali, dan ada yang sedang mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis tenaga kerja, ada 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Contohnya seperti apa? Guru, apakah dia terdidik? Yes. Kemudian ada dosen, ada dokter, ada pengacara, dan ada ilmuwan. Yang selanjutnya tenaga kerja terlatih. Contohnya ada montir, tukang jahit. Dan yang selanjutnya yang ketiga tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya asisten rumah tangga, buruh angkut, kuli. Nah, itu contoh yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau tentara bagaimana, Bu? Maka lihat apakah dia lebih kepada terdidiknya, pendidikannya tinggi, atau dia lebih ke terlatihnya. Selanjutnya mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja, ini digunakan untuk melihat bagaimana angkatan kerja terhadap jumlah usia kerja. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Semakin besar hasil TPAK-nya, maka semakin banyak juga penduduk usia kerja yang bekerja. Nah, banyak masalah di negara ini atau di dunia ini mengenai masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, contohnya apa? Ada kualitas rendah. Maka dari sini, kalian mumpung masih muda, masih sekolah, masih banyak waktu untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Silakan kalian gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan dari segi pengetahuan, meningkatkan skill kalian. Jago dalam berbicara, ya silakan asah public speakingnya dengan baik. Ketika kualitas rendah, maka angkatan kerja akan lebih banyak dibanding kesempatan kerjanya. Jadi kesempatan kerjanya sedikit, sedangkan banyak para pencari kerja. Selain itu, kalau di daerah pedesaan banyak persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di kota banyak yang kerja, ada juga yang di kolong jembatan. Ujungnya apa? Ujungnya akan berdampak pada pengangguran. Ketika pengangguran, nganggur, apakah kalian punya uang? Punya saja, tapi tidak akan sebaik ketika kalian mempunyai pekerjaan. Maka cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya bagaimana? Yang pertama formal, yang kedua non formal. Nah, contoh dari segi formal bagaimana? Contohnya melalui sekolah umum, sekolah kejuruan, seperti itu. Nah, kalian yang masih mempunyai kesempatan untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, silahkan kalian olah skill kalian, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kemudian contoh dari non formal apa saja?
bisa pelatihan kecantikan, bisa magang, atau mengikuti pelatihan kepribadian dan latihan kerja lainnya. And now, thanks for today. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian semangat untuk tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.